Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Puji Anastasia dari kelas PTIK C 2018. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengendalian lengan robot. Pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama kami menggunakan multimeter, kemudian kabel USB, kemudian laptop sebagai daya untuk menghidupkan lengan robot. Pada lengan robot ini terdiri dari 4 servo. Yang pertama servo base atau fondasi, kemudian servo siku, kemudian servo bahu, dan servo capit. Kemudian terdapat komponen node MCU sebagai microcontrollernya, kemudian breadboard dan kabel jumper. Cara penggunaannya yaitu sambungkan kabel USB ke laptop. Kemudian pada handphone kita koneksikan WiFi. Ketika sudah tersambung, maka kita buka aplikasi robotic arm yang telah dibuat. Kemudian buka aplikasi robotic arm, akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita menggerakkan slider gerakan fondasi ke arah kanan, maka ia akan bergerak. Kemudian begitu juga dengan gerakan capit. Jika kita gerakkan slider ke kanan, maka dia akan membuka, kemudian ke kiri dia akan menutup. Kemudian pada gerakan naik turun, yaitu gerakan pada servo siku, ia akan naik turun. Kemudian pada gerakan maju mundur, yaitu servo bahu, maka ia akan bergerak maju mundur. Pada tahap akuisisi data, untuk menghitung tegangan yang mengalir pada tiap-tiap pin pada servo, yang pertama kita menghubungkan kabel positif ke pin data, kemudian kabel negatif ke pin ground. Maka didapatkan hasil tegangan yang mengalir pada pin D0 pada servo base 0,24 volt. 0,24 volt. Kemudian pada D1 yaitu servo gripper terdapat 0,35 volt. Kemudian pada pin D2 pada servo siku terdapat 0,35 volt. Kemudian pada D3 pada servo bahu terdapat 0,15 volt tegangan yang mengalir. Berikut ini adalah codingan dari node MCU-nya. Yang pertama yaitu include ISP8266 Wi-Fi. Ini adalah memasukkan atau memanggil ISP8266 Wi-Fi, kemudian Wi-Fi client, kemudian ISP8266 web server, dan kemudian servo. Kemudian memanggil file yang berada dalam tip memori ESP8266 untuk dijadikan halaman web dari web server. Kemudian memasukkan servo port 1 ke GPIO 16 yang pada mikrokontrolernya yaitu pada pin D0, kemudian servo port 2 GPIO 5 pada mikrokontroler berada pada pin D1, kemudian servo port 3 GPIO 4 pada mikrokontroler pada pin D2, dan servo port 4 GPIO 0 yang pada mikrokontroler pada pin D3. Kemudian penamaan access point dan password dari access point, yang mana SSID-nya adalah Robotic A PTIK C 2018. Kemudian passwordnya 123456789. Kemudian ini adalah codingan untuk inisiasi IP address. Kemudian
pada bagian ini untuk inisiasi library variabel servo, variabel servo. Kemudian yang ini merupakan port dari web server terbuka. Kemudian ini untuk membaca read HTML contents. Kemudian pada codingan ini untuk mengirim halaman web dengan lokasi web di ISP web server. Kemudian ini adalah codingan untuk menginisiasi penjabaran nilai dari web dengan memanfaatkan data dari lokal menggunakan JavaScript atau function dokumen. Kemudian ini adalah inisiasi standby, sekaligus pengenalan untuk inisiasi variabel servo ke port atau pin pada masing-masing servo. Pada servo 1 yaitu servo fondasi, pada posisi standby terdapat 90 derajat, kemudian servo 2 pada gripper 155 derajat, kemudian servo 3 pada siku 157 derajat, kemudian pada servo 4 yaitu servo bahu dalam kondisi standby yaitu 0 derajat. Kemudian pada bagian ini adalah codingan untuk konfigurasi access point dan IP bawaan access point dari inisiasi IP address. Kemudian pada bagian ini adalah untuk mengunci IP address sebagai access point dan web server. Dan pada bagian ini untuk mengaktifkan server lokal dari ISP web server. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.